Audio Jungle. Audio Jungle. Saya pernah bertanya pada teman, umur panjang, rasanya dia orang yang santai, nyaman, dan menikmati. Saya tanya, Mas, obatnya apa bisa berumur panjang? Padahal teman-teman kita, di bawah kita banyak yang stroke, banyak yang darah tinggi, banyak yang masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk lagi, bahkan banyak yang meninggal. Apa sih Mas? Jawabnya adalah temperamen tinggi. Nggak ada kata lain Mas, nggak ada. Temperamen tinggi, coba diamati teman-teman kita yang stroke, yang sakit, masuk keluar rumah sakit, bahkan yang meninggal. Itu pasti temperamennya tinggi, itu kata teman saya itu. Lalu saya analisis, apa sih temperamen tinggi itu? Temperamen tinggi itu ternyata emosi yang meledak-ledak, emosi yang meluap-luap, dan itu terus dilakukan sehingga menjadi ciri hidupnya. Dia sangat tertib, kalau ada orang lain salah dimarahi, selalu arogan, temperamen bahwa hidupnya itu paling penting, paling bisa diatur. Ternyata nggak sampai umur 55 sudah meninggal. Ada lagi yang, waduh kayak iya, tuh sombong, arogan, punya ini temperamen, sampah ada yang buang dikit saja marah. Kemudian ada orang yang lewat dengan klakson tinggi, marah. Ternyata ya stroke. Nah, ini 10 resep setelah saya kaji secara mendalam, setelah informasi dari seorang teman, dan ini faktual ini teman ini, tapi tidak saya sebutkan namanya, asli Surabaya, dia cerita tentang temperamen tinggi itu penyebab sakit dan penyebab berumur pendek. Setelah kita analisis, ada 10 cara supaya tidak temperamen tinggi. Apa itu? Yang pertama adalah kenali pemicu. Jadi kita harus mengenali pemicunya, mengenali sebabnya, mengenali asalnya. Tidak langsung marah. Karena ada sebab akibat. Jadi tidak boleh langsung marah. Kenali pemicunya apa, dia membuang sampah di situ. Sabar saja kalau sampah kecil ya kitalah yang membuangkan. Jadi kenali pemicu itu maksudnya kok kita jadi marah, ini apa penyebabnya? Oh, penyebabnya ternyata orang yang membuang sampah. Lah ya biarkan membuang sampah aja, nanti kita buang sendiri, kita bantu buangkan kan selesai. Tapi kan nggak tertib. Ya enggak apa-apa, nggak tertib. Tapi lama-lama kan bisa tertib. Gitu. Jadi jangan temperamentalnya itu dihabiskan hampir tiap hari hanya untuk menunggu sanjungan orang lain. Hanya untuk orang lain memuji. Itu loh sangat disiplin. Itu loh sangat jangan. Temperamental itu akan molor kan itu. Bisa putus ting. Waduh, ngeri. Nggak usah temperamental. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tarik napas dalam-dalam. Ketika kita merasa marah, ketika kita merasa mau meledak emosinya, sadar, masuk. Tenang. Nah, itu obatnya. Tarik napas dalam-dalam, ambil oksigen yang terbersih. Santai. Kadang memang orang tidak bisa membuang marah, tapi kalau dia punya kesadaran tinggi, tiba-tiba marah, cepat berhenti dengan bernapas. Itu akan nikmat. Jadi bernapas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, lupakan kemarahan itu, pindah ke aktivitas lain. Bila perlu nyanyi, ya santai. Nah yang ketiga adalah berbicara dengan tenang. Ketika kita marah, kamu ini, cepat berbicara dengan tenang. Karena menenangkan pembicaraan itu bisa menghilangkan temperamen. Tenang. Saya tidak marah, Mas.
Hanya kalau bisa besok dibuang di tempat lain ya. Hari ini nggak apa-apa sampah dibuang di sini. Gitu. Ya saya nggak marah Mas, tapi sebaiknya besok itu. Jadi tenang, tidak temperamental, wak, tidak. Ya, jadi kita perlu berbicara dengan tenang, berlatih berbicara dengan nada yang rendah, agak dipelankan, dan tidak meninggi yang terus-menerus. Karena bahasa tinggi itu, kita bisa stres tuh. Ya, nah yang keempat istirahat. Ketika kita mau marah, cepat istirahat. Duduk santai, lihat TV atau tidur nyaman. Atau minum air putih. Batalkan marahnya. Karena memang ada teman juga, saya tanya, ketemu di Jogja, dia dari luar pulau, wisata di Jogja, umurnya 72 tahun. Ketika saya tanya, Pak, Bapak bisa setua ini, syaratnya apa? Dia bisi saya. Tidak pernah marah. Nah, ternyata tidak pernah marah itu bisa berumur panjang. Jadi nggak boleh temperamental supaya sehat walafiat. Kemudian olahraga. Kalau kita temperamental marah, ya olahragalah, gerakkan badan, ya, gerakkan badan sambil senyum. Itu akan mengurangi kemarahan kita, akan mengurangi emosi yang meledak-ledak, akan mengurangi temperamental kita. Jadi olahraga itu bisa mengurangi stres dan tentu meningkatkan mood baik. Mood baik dan mood buruk ya. Mood buruk itu cenderung marah, mood baik itu santai. Kemudian yang keenam, meditasi. Tenang, arahkan ke fokus, atau beribadah, sholat yang khusyuk, tenang gitu ya, itu akan menurunkan kemarahan. Beribadah itu, waduh, luar biasa manfaatnya untuk membangun ketenangan pikiran, ketenangan jiwa, dan mengalihkan temperamental kita. Lakukan, ya. Ya jangan hanya pengetahuan ya, kalau bisa diterapkan. Kemudian yang ketujuh, komunikasi efektif. Berlatih dengan komunikasi yang efektif, yang orang lain cepat menerima. Jangan mengumpat, jangan gunakan kata-kata kotor. Karena kata-kata kotor itu orang lain akan takut dan kita temperamentalnya akan terpupuk tinggi terus. Dan kita merasa sombong karena dengan bentakan kita orang lain diam. Ya, jangan lakukan. Komunikasi efektif aja. Mereka manusia, kita manusia, pasti ada hubungan manusiawi dari sisi komunikasi. Gak usah bentak, itu menguasai namanya, menghegemoni. Menghegemoni itu temperamental tinggi, dan dia pasti akan sakit. Umurnya panjang, bisa 70, tapi sakit dia, karena temperamentalnya sangat tinggi. Nah selanjutnya adalah yang ke-8, mengakui emosi. Jadi kita harus mengakui dan menerima kalau kita itu temperamental, emosi, bukan menyangkal dan menekan. Jadi kalau orang lain, Bapak marah ya? Ya saya marah, tapi sedikit. Bapak jangan mengingkari, sebab kalau mengingkari itu memupuk kondisi temperamental yang tetap. Jadi molor itu gini, terus akhirnya putus. Tenang saja, akui kalau kita sering marah. Tapi berkembang pelan-pelan menjadi tidak marah. Yang ke-9, mencari bantuan. Jika temperamen tinggi mengganggu kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskannya, pada akhirnya darah tinggi, ya pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Konsultasi, diskusi dengan anak, nyaman. Karena kalau tekanan darahnya tinggi, itu bisa stroke, bisa pecah pembuluh darah. Jadi omongkan ke dokter, minta bantuan yang profesional. Bagaimana saya tidak temperamental. Memang kadang perasaan kita tidak temperamental, tapi sebenarnya temperamental.
Kadang kita tidak mengakui kalau kita itu temperamental, tapi sebenarnya temperamental. Sehingga ada orang kaget. Saya itu biasa loh, tapi kok mengapa ya tekanan darah saya tinggi? Yaitu namanya nggak biasa, hanya tidak diketahui saja. Nah yang ke-10, berlatih kesabaran. Masih ada hari untuk nurunkan temperamental. Nurunkannya dengan kesabaran. Hilangkan lem temperamental itu pelan-pelan. Bersihkan diri, kosongkan diri dengan sebuah kesabaran. Sabar itu obat untuk menyehatkan diri supaya tidak temperamental. Pelatihan kesabaran itu dipentingkan, memahami bahwa segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Dunia ini ya begitu, keinginan kita kadang-kadang tidak bisa berjalan, ya biasa. Jadi sabar, tenang, damai, itu penting, ya penting. Dengan begitu, cara-cara yang disebutkan tadi mampu mengurangi temperamental tinggi dan meningkatkan kualitas hidup, sehingga tidak sakit. Jadi benar juga apa kata teman itu, bahwa orang yang stroke, orang yang sakit, itu rata-rata temperamentalnya tinggi. Loh dia kan banyak, ya iya temperamentalnya itu di banyak makan itu. Dia senang jeroan, wah hari ini jeroan, siang jeroan, sore jeroan, besok jeroan. Itu kan temperamental makan. Duren, nanti ada duren lagi, besok duren lagi, dapat. Itu kan temperamental, bukan marah pada orang lain, tapi temperamental terhadap makanan duren. Iya juga ya, karena temperamental. Nah, begitu, semoga Anda sehat walafiat dengan menghindari temperamental, emosi yang meluap-luap, meledak, dan meledos ambiar. Das! Salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.